Halo teman-teman, salam hormat saya kepada seluruh pecinta dunia catur, dari Master Catur Indonesia. Perlu saya sampaikan, video ini telah saya gabungkan ke dalam satu tema penuh. Alasannya sederhana, saya menyadari bahwa sebagian besar penonton channel ini adalah pecinta catur yang usianya sudah matang, dan mungkin belum begitu familiar dengan istilah seperti link video, atau fitur seperti video lanjutan di akhir tayangan. Agar lebih mudah diikuti tanpa harus klik sana-sini, saya memutuskan untuk menyatukan semua bagian ke dalam satu video penuh. Yang kedua, jika di layar muncul subtitle, silakan aktifkan atau nonaktifkan dengan klik tombol CC di pojok kanan atas video. Sebelum kita masuk di tema pelajaran kita hari ini, saya berikan sedikit sebuah problem yang sering kita lihat di atas papan, termaksud untuk uji batas kemampuan kalian. Setelah hitam melakukan langkah blunder besar, usir menteri. Mungkin jika dia masih pemain awam berpikir kalau kesalahan ini tidak berdampak sensitif. Tapi saya yakin kalau kalian yang menonton video ini, mampu menemukan langkah terselubung di sini, bahwa ke depan hitam akan dieksekusi mati dalam 3 langkah ke depan. Jadilah salah satu orang yang bisa menemukan jawabannya di atas. Saya tunggu komentar kalian. Apakah Anda bisa menemukan? Menurut geografi pengikut channel ini, sudah banyak yang berkomentar sejak kenal channel Master Catur Indonesia. Banyak peningkatan. Seperti yang kita lihat di atas, ini dikenal jurus center game. Ada 2 bagian yang perlu Anda pahami, dari 4 jawaban dari putih, menurut keputusan dari pihak lawan. 4 jawaban itu saya akan perlihatkan kepada Anda, apa yang harus Anda pahami di situ kawan. Jika ada yang berkata, bagaimana jika putih tidak menjawab 4 jawaban tersebut Master, seperti menteri ke-5, janganlah terlalu konyol Anda berpikir kawan. Ini bukanlah pertanyaan profesional, sudah seringkali saya katakan jika lawan melanjutkan langkah yang tidak umum, Anda kembali dengan prinsip, mohon disimak dan dipahami. Bagian pertama jawaban kuda F3, di mana Anda di sini tidak bisa mempertahankan pion tersebut, harus mengembalikannya kepada pihak berwajib. Jika Anda ambisi untuk mempertahankan pion tersebut seperti C5, setelah putih gajah C4, membidik pion lemah. Walaupun Anda berkata sekarang Anda unggul 1 pion, tapi putih mendominasi setrum, bahkan hal ini sudah sekian kalinya saya paparkan kepada Anda. Kesama-samaran jika putih terlebih dahulu melanjutkan gajah C4, bidak ke C5, sama saja yang terjadi ke depan, putih kembali mendominasi setrum, pahami langkah transposisi. Mari kita kesampingkan ini sementara. Kita coba masuk di bagian yang kedua, dengan putih bermain agresi seperti bidak C3, variasi Danish Gambit, bagian yang kedua ini di mana kulit putih ingin bermain api. Jika Anda memahami sedikit saja poin penting tersebut, permainan api dari lawan akan menjadi debu. Kuda ambil pion 2 jawaban tersebut, memiliki tujuan yang sama ingin membidik pion lemah kita. Dan kita akan memperlihatkan kepada lawan, kalau Anda bukan seperti yang dulu lagi, sudah berguru sama Master Catur Indonesia, yang berkepala naga yang berbeda. Yang pertama kita periksa jawaban yang lebih agresi dari lawan gajah C4, dan saya sarankan Anda terima tantangan lawan untuk bermain api. Sekarang kulit putih memiliki serangan yang menakutkan di sisi raja, banyak channel yang merekomendasikan bermain buah putih, di sini saya akan bedah kepada Anda. Memahami poin tersebut, jika Anda pernah menjumpai lawan bermain seperti ini, akibat konten dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saya berani mempertaruhkan potong kedua telinga saya, jika Anda paham sedikit saja poin yang saya bagikan ini, saya jamin Anda akan menang. Poin tersebut penting untuk diingat, ada di kotak D5, sangat penting untuk diingat, boleh Anda buktikan jika lawan Anda suka bermain seperti ini. Di mana Anda ke depan mengembalikan 1 pion kepada lawan, untuk mengambil tempo. Sekarang kita jalankan kuda F6, membuka jalannya rokade, sekarang ada 4 jawaban dari putih, dan 4 jawaban tersebut poinnya tetap sama berada pada kotak D5. Jika bidak E5 menyerang kuda, ada gajah skat, setelah kuda blok, kembali dengan poin yang saya katakan tadi, pion D5. Kita tidak perlu capek, jika si monyong itu makan kuda, setelah menteri makan, di mana membidik kuda 2 kali, dan menyerang gajah. Walaupun ada gajah makan pion,
tentu gajah makan skat. Setelah kembali makan, jelas kita unggul material secara signifikan. Mungkin dari sini lawan berpikir, kalau dia lagi berhadapan sama naga yang berbeda. Emang udah sulit, walaupun ada untuk sementara ini Menteri Skat. Jawaban sederhana gajah blok, kembali putih memiliki dua ancaman yang harus direspon. Setelah gajah makan pion, dan kembali lagi kita unggul secara signifikan, selain kulit putih harus kehilangan hak rokade. Sebetulnya mudah jika Anda paham sedikit saja, poin tersebut ada di kotak D5. Lawan akan selesai. Sekarang kita tarik sedikit ke belakang, kita bicarakan kulit putih tidak makan kuda, karena ada ancaman di dua sisi yang berbeda setelah kita makan kuda. Kita coba gajah menghindari ancaman berbalik menyerang raja, diwajibkan kuda blok, di mana tempo menghindari ancaman pion. Sekarang pion di kotak D5, menjadi permasalahan. Sangatlah terlalu konyol jika si monyong itu langsung memakan pion, karena langkah selanjutnya dia kembali kehilangan perwira, tanpa kompensasi apa-apa. Mungkin setelah saya membuka kunci tersebut, terasa mudah bagi Anda. Yang kedua, coba kita periksa jawaban dari putih Menteri B3, di mana membidik pion lemah 2 kali, kembali untuk kedua kalinya poin penting yang saya ingatkan bidak D5. Kita mengembalikan satu pion kepada lawan, untuk mendapatkan tempo, dan menutup akses kulit putih bermain dengan diagonal panjang dengan kedua gajah dia. Setelah bidak makan, gajah D3 menghentikan laju pion. Jika F3 membuka jalannya rokade, akan kita cegah Menteri Skat. Setelah gajah manuver menutup ancaman Skat, setelah kita melakukan rokade posisi kita dalam situasi aman. Namun, belum berhenti di situ. Setelah kuda C3, ada gajah B4, mengunci posisi kuda, menghalangi kulit putih rokade. Jika rokade tentu setelah terjadi serangkaian langkah kembali kulit putih kalah material secara signifikan, dan sudah bisa menambah secangkir lagi kopi cappuccino. Jangan lupa pesan secangkir untuk saya. Walaupun putih mencoba mencari jalan seperti mengusir gajah, di mana gajah juga mengunci kuda, akibatnya putih terhalangi melakukan rokade. Walaupun kita bicara ada Menteri C2, mensupport gajah, agar dia bisa rokade, ada kuda makan pion, justru sebaliknya putih yang mengalami tekanan yang solid. Semisalnya, rokade pendek, ada gajah pukul, setelah kembali makan. Lagi-lagi untuk sekian kalinya, kita unggul secara signifikan. Jangankan saya itu terlalu jauh, untuk pemain kelas ikan mujair aja sudah bisa menyelesaikan tugas kecil seperti ini. Walaupun di posisi ini, putih mencoba mencari jalan alternatif seperti kuda D4, mensupport gajah. Ada Menteri C4 membidik posisi kuda, ada ancaman selanjutnya kuda E4, menambah tekanan dengan kuda C3. Jalan satu-satunya dari putih, agar bisa memperpanjang permainan sedikit, diharuskan putih memilih rokade panjang, di mana dapat melindungi kuda. Setelah kuda ke E4, justru sekarang agresi putih berbalik arah. Ini menggambarkan bagi kita kalau jangan bermain dari awal terlalu agresi, karena itu sangat berakibat fatal jika lawan mengetahui kelemahan tersebut. Sekarang kita coba jawaban yang lain dari putih, tidak memilih kuda F3, karena ada kelanjutan Menteri E7. Jika kuda E2, mencegah ancaman Skat, dan membuka jalannya rokade. Langkah penting kuda D7, ingin meletakkan kuda di tempat strategis, selalulah untuk menempatkan perwira di tempat yang ideal. Contoh kita mulai putih rokade, dan bidak K6, mengontrol petak B5, setelah benteng S1 mengontrol jalur utama, dan rokade. Setelah putih mengembangkan kuda, dan C4 sekarang kuda itu tidak dapat diusir, karena kulit putih telah mengorbankan pion-pion dia secara brutal, yang tidak karuan. Setelah Menteri menghindari ancaman kuda, ada kuda G5, menyerang pion. Jika putih inisiatif mengusir kuda, sudah bisa kita melakukan langkah pengorbanan, melihat posisi gajah terang sekarang ini. Dengan kuda makan, setelah raja ambil kembali, Menteri Skat, raja menghindari ancaman Menteri, dan kita mengambil perwira kita kembali, di mana putih harus mengalami tekanan yang sangat tinggi, juga kembali kita unggul 2 pion. Nah, kalaupun putih melanjutkan kuda G3, sekarang Anda lakukan langkah menanti, dengan Menteri H4 ancaman skatmat, menanti jawaban dari putih bidak H3. Disusul kuda makan pion, setelah Menteri ambil kuda, Menteri makan menawarkan pertukaran Menteri,
opsi terbaik dari putih harus menerima pertukaran menteri, dan semakin mudah bagi kita untuk memenangkan permainan, dengan keuntungan 2 pion. Penjelasan yang kedua, kalaupun di posisi ini putih melanjutkan kuda C3 terlebih dahulu, perjalanan yang sama juga terjadi setelah kuda D7, mengincar kotak C5, mungkin pun Anda paham kalau ini memiliki langkah transposisi ke depan. Sekarang 2 jawaban dari putih sudah kita pertimbangkan untuk Anda, kuncinya sama saja kawan ada di kotak D5. Yang ketiga, bagaimana jika kuda C3, kembali dengan kunci yang sama bidak D5, tempo membidik posisi gajah. Setelah kuda makan, dan kembali kita makan kuda. Sebuah kesalahan jika Anda melanjutkan bidak C6, karena putih akan memakan setelah raja makan, dan menteri makan. Walaupun kita berkata, kita dapat mengambil menteri kita kembali, dengan gajah skat, tempo menyerang menteri. Setelah menteri memaksa blok, gajah makan, dalilnya sekarang permainan menjadi sebanding, Anda telah melewatkan kesempatan besar. Di mana terlebih dahulu gajah menyerang raja skat, putih tidak memiliki pilihan terkecuali raja harus bergerak. Sekarang permasalahannya putih bukan hanya kehilangan hak rokade, di mana kita unggul 1 pion. Yang kedua, jika pada titik ini, putih menangkap pion D5, dengan pion, inilah yang saya maksud Anda mengembalikan 1 pion kepada lawan untuk mendapatkan tempo, seperti gajah D6, mencegah laju pion dan membuka jalannya rokade. Permasalahan sekarang posisi raja kita dalam situasi aman, dan kembali kita unggul 1 pion, justru secara posisionil, di atas papan ada di tangan kita. Sekarang 3 jawaban dari putih sudah kita pertimbangkan. Jika putih terlebih dahulu memilih kuda F3, kembali dengan kunci yang saya maksudkan tadi, dimulai gajah skat, setelah kuda blok. Dan bidak D5, untuk keempat kalinya kunci masih ada di kotak D5, walaupun kita berkata ada bidak E5 berbalik menyerang posisi kuda. Akan dibalas pion makan gajah, setelah putih tangkap kuda, dan bidak maju. Tempo membidik kedua perwira putih, walaupun ada untuk sementara bidak makan, cukup dengan benteng menghindari ancaman pion. Memaksa putih harus tangkap pion, dan kembali gajah makan, rokade di sayap raja, kuda berkembang ke C6, walaupun kita mendapatkan posisi yang sedikit sulit. Tapi permasalahannya kita unggul tenaga perwira, apalagi serangan putih tidak ada yang berbahaya, mungkin dari sini lawan menyadari kalau dia lagi berhadapan sama temannya Master Catur Indonesia. Sekarang kita coba tarik sedikit ke belakang, walaupun kita berkata ada jawaban yang lain dari putih, tidak mendorong pion ke E5. Memilih makan pion, ada menteri skat, kuda E5 mencegah ancaman skat, kuda D7 menambah tekanan dengan kuda, setelah rokade di sayap raja, kuda makan, gajah makan, rokade di sayap raja. Benteng E1 mengontrol jalur utama, gajah berkembang ke F5, bidak menyerang gajah, cukup gajah menghindar ke A5. Sedangkan setelah kita coba opsi terbaik dari putih, juga dia harus kalah 1 pion. Apalagi posisi pion dia terpisah satu sama yang lain. Yang kedua, jika putih memilih gajah manuver ke E2, mencegah ancaman skat, kuda makan pion, mungkin jika dia berpikirkan ada kelanjutan gajah makan pion, tapi setelah benteng berbalik menyerang gajah, memaksa gajah melangkah, dan benteng makan pion, justru kita unggul 2 pion. Selain keselamatan Raja Putih di bawah tekanan yang sangat tinggi, mungkin pun Anda sudah paham soal bangunan seperti ini. Sekarang mari kita kembali di langkah sebelumnya, jika di sini Putih tidak melanjutkan gajah ke C4, dengan mengorbankan 2 pion dia. Memilih kuda makan pion terlebih dahulu, perlu Anda ketahui kunci bukan lagi di kotak D5, karena ada yang berbeda di sini Putih hanya mengorbankan 1 pion. Hal ini perlu Anda pahami. Secara bijaksana, mungkin saya hanya bisa membantu sebagai jembatan yang bisa Anda lewati. Semisalnya, kita lanjutkan gajah C4, dan putih gajah C5, kita bidak D6, jika menteri B3 membidik pion lemah kita. Perlu hati-hati untuk memastikan jawaban ini, jika Anda memilih menteri E7, menambah perlindungan dengan pion F7, justru langkah salah. Di mana Anda juga melakukan hal yang sama menteri H4, berbalik menyerang pion lemah putih. Namun, langkah diwajibkan di sini dari putih harus menarik menteri untuk mengontrol pion F2. Menteri menyerang pion G2,
Setelah bidak G3, justru putih yang mendapatkan tekanan, karena pion G3 telah maju. Namun mungkin dengan maju pion G3, tidak dianggap lemah jika gajah terang putih berada di kotak G2, atau lebih dikenal fianchetto. Mungkin ada yang meragukan, kenapa putih tidak memakan pion master, langsung dalam keadaan skat. Dalilnya begini, putih akan kehilangan tempo ketika menarik gajah, sedangkan putih nanti harus memikirkan ancaman pada pion F2. Dan menteri putih tidak dapat manuver ke kotak C2, karena harus memikirkan keselamatan gajah. Contoh, raja menghindari ancaman skat. Setelah gajah makan kuda, menteri makan skat. Raja melangkah, kastel makan. Setelah kuda melangkah, menteri makan pion. Dan kembali kita unggul 2 pion. Oleh karena itu kawan, mungkin di sini saya lebih dominan hanya memaparkan kepada Anda kunci titik tersebut, yang perlu Anda simpan dalam pelajaran ini, bukan setiap langkah. Dalam video ini, saya akan memecahkan rumus pembukaan center game. Pembukaan ini sering dipilih oleh pemain menengah, namun jarang ditemukan untuk pemain kelas tingkat tinggi. Jawaban kuda ke F3, sebagai respon terbaik dari putih. Namun tidak sedikit juga pemain memilih gajah ke C4, kita kenal Lhasa Gambit. Dalam hal ini, seperti putih mengabaikan pion di D4. Nah, jika Anda berpikir pion C5, mensupport D4, sebuah keputusan yang salah arah, karena akan menciptakan petak lemah di kotak D5, putih dapat memajukan kuda untuk mengincar kotak F7. Jawaban terbaik di sini kuda F6, melakukan perkembangan perwira, tapi terkadang untuk pemain menengah, sangat meragukan jawaban dari putih pion E5, menekan kuda. Jawaban terbaik di sini pion ke D5, berbalik menekan gajah. Emang jawaban ini sedikit membingungkan, karena hitam berpikir logis. Dalam 2 langkah ke depan, sayap raja dia mengalami kerusakan. Karena apabila di sini Anda berpikir untuk menjalankan kuda, dan jebakan konyol putih berhasil, setelah dia tangkap pion tempo menekan kuda. Karena ke depan putih dapat menyerang secara mendadak di sayap raja, karena pusat telah dikuasai si monyong itu sepenuhnya. Begitu juga sebaliknya jika saudara menarik kuda ke G8, prinsipnya tetap sama saja. Setelah kuda melangkah bertujuan meletakkan kuda di G5, mengincar kotak F7. Walaupun Anda mencoba mencari dalil seperti H6, kontrol kotak G4, menteri tangkap pion, kuda berkembang tempo membidik menteri, dan menteri kembali menyerang kotak lemah di F7. Walaupun Anda masih bisa bertahan dari semua tekanan seperti menteri mensupport pion, setelah kedatangan kuda, ancaman ke D4. Sementara nantinya menteri tersebut tidak bisa bergerak, harus memikirkan ancaman skatmat, benar-benar ini tidak memungkinkan lagi bagi hitam agar bisa bertahan dari semua tekanan. Namun, jika Anda paham saja kunci poinnya pion D5, yang sering saya sampaikan sebelumnya, masa depan tentara rambut putih akan diberikan mangsa buaya. Karena logikanya begini, tidak perlu ragu walaupun hitam menerima kuda, bidak tangkap gajah, setelah pertukaran pion, perhatikan posisi buah-buah putih. Sulit mendapatkan perkembangan perwira, telah dihalangi oleh kedua pion di tengah, kalau kita lanjutkan bangunan seperti ini dia akan menangis darah. Sedangkan kalau kita coba opsi terbaik dari putih, seperti gajah ke B, barulah kita melanjutkan kuda E4, poinnya gajah terang putih telah dihalangi oleh pion D5. Karena apabila si monyong itu langsung tangkap pion, justru kita tidak perlu capek setelah gajah menyerang menteri. Langkah selanjutnya ada ancaman pada pion F7, mari kita singkirkan ini jauh-jauh. Yang kedua, sedangkan kalau kembali kita coba jawaban terbaik dari putih kuda E2, sudah bisa kita mempertahankan pion seperti C5. Sehingga 3 pion itu akan menjadi sebuah ganjalan besar bagi tentara rambut putih. Kita geser ke depan, pion F mensupport E5. Badai akan muncul setelah kelanjutan pion B5. Semakin kuat struktur pion-pion kita di bagian pusat. Apapun ceritanya putih hanya bisa menangis. Setelah salah mencari mangsa, menghadapi naga yang berkepala benteng berbisa. Sekarang kita sisipkan jawaban bidak E5. Untuk jawaban kuda F sebagai respon yang terbaik. Jika di sini Anda berpikir kembali jawaban bidak C5, mensupport D4, terjadi langkah transposisi, perhatikan kotak lemah Anda di F7, mohon disimak sedikit sahabat.
Yang kedua, jika Anda berpikir jawaban bidak H6, terjadi keterlambatan setelah putih rokade, semisalnya kuda C6, bidak menekan kuda. Perbedaannya di sini putih telah melakukan rokade. Walaupun Anda melanjutkan pion D5, sebagai respon terbaik, mungkin suasana akan berbalik haluan, jika putih tangkap kuda, tapi kita harus pisahkan hal ini, agar jam terbang saudara bisa sedikit lebih jauh. Karena setelah terjadi serangkaian langkah ke depan, terjadi langkah transposisi seperti yang saya sampaikan tadi, mohon disimak dan dipahami. Badai akan muncul jika putih menggeser gajah ke B5, di mana dia menekan posisi kuda, tentu diwajibkan kuda kita harus bergerak. Benteng ke jalur utama tempo mensupport pion, gajah E7, bersiap rokade, akan dilanjutkan pertukaran gajah dengan kuda. Disusul kuda ambil pion, gajah mensupport pion, menteri menyerang bidak G7, memaksa G6, dan pion E6, di mana posisi kita di bawah tekanan yang sangat tinggi. Tentu kalau sudah seperti ini sudah sulit bagi hitam untuk bisa bertahan hidup. Sebuah kesalahan kecil jika terlebih dahulu Anda berpikir untuk mendorong pion ke D5, bisa Anda melakukan hal itu jika pion putih sudah maju ke E5, mohon diperhatikan dengan baik. Setelah pion makan, ke depan kita kalah selangkah untuk mengamankan raja, walaupun Anda melanjutkan gajah ke B5, tetap konsekuensinya Anda kalah selangkah dalam pertempuran ini, tidak berdampak buruk, tapi ini adalah salah satu poin yang perlu saudara pahami. Ada perbedaan jika terlebih dahulu gajah ke B4 skat, untuk bermain tempo sekaligus membuka jalannya rokade. Setelah C3, kita lanjutkan pertukaran pion, dan C5, kita unggul satu pion selain kita juga merusak struktur pion-pion tentara rambut putih. Untuk memperpanjang permainan sebaiknya putih rokade di sayap raja langsung, tanpa mengulur-ulur waktu. Karena apabila di sini putih gajah ke G5, Anda sudah bisa mengusir gajah itu dengan H6, sekarang dua jawaban dari putih. Jika dia memilih gajah ke H4, Anda sudah bisa memajukan pion G5. Yang kedua, jika putih mendorong pion ke E5, Anda kembali dengan poin utama pion D5, dan langkah transposisi ke depan akan terjadi. Mohon disimak dan dipahami saudara, karena kita bukan anak kecil lagi. Kembali pada posisi ini, jika Anda mencoba mempertahankan pion dengan gajah, perhatikan kelanjutan gajah kali pion, di mana langkah selanjutnya putih dapat mengambil kekurangan dia, dan merusak hak rokade saudara. Bisa saja putih membawa permainan ke variasi Danis Gambit, seperti C3, ingin bermain agresi namun untuk murid Master Catur Indonesia, saya yakin variasi ini tidak akan berlaku, karena sudah berulang kali saya beberkan. Kita terima pion makan, gajah C4, jika kembali Anda langsung mengembangkan gajah, langkah transposisi terjadi setelah gajah tangkap pion skat. Kita terima pion pukul, emang terlihat menonjol di mana kedua gajah putih mengarah ke posisi sayap raja. Namun, hal itu akan dibatalkan jika Anda paham kunci poin di kotak D5, semua harapan putih akan berakhir di sebuah kuali. Ada dua jawaban yang bisa Anda pilih di sini, tetap ujungnya sama, kita coba kuda F6. Dua jawaban dari putih sudah saya bahas jauh sebelumnya. Simple, jika menteri langsung ke B3, kembali pion D5. Anda mengembalikan satu pion untuk mendapatkan tempo. Karena ini sudah saya bicarakan jauh sebelumnya, mari kita singkirkan hal ini. Untuk video kelanjutannya bisa Anda sambungkan nanti di layar akhir video ini, atau Anda cek link deskripsi di bawah video ini, bisa juga Anda cek link video di kolom komentar yang paling atas. Kita lanjutkan kuda C3, dan putih melanjutkan kuda E2, jawaban ini adalah langkah blunder. Dari awal justru putih yang seringkali melakukan langkah yang salah. Posisi ini saya terapkan karena saya melihat konten dari orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak saya sebutkan namanya. Saya akan membersihkan keterangan ini, tidak semua konten yang Anda lihat itu buruk, masih ada channel satu-satunya Master Catur Indonesia, yang bisa memberikan pelajaran terbaik bagi saudara. Sedangkan kalau di posisi ini, kita melakukan rokade saja, dan semua keterangan dari si monyong itu akan menjadi bubur ayam. Justru di sini dia berharap kalau putih makan pion di E4, sebuah kesalahan fantastis. Karena setelah rokade, melanjutkan pertukaran kuda di C3. Dan hitam rokade, kuda menekan gajah,
C5 menghindari ancaman sebuah langkah blunder, dan putih melanjutkan kuda F6 skat. Pion makan, menteri skat, memaksa raja H8, menteri menyerang pion F6 dua kali, ancaman forking, setelah gajah E7, kembali ancaman skatmat di langkah selanjutnya, tentu hal ini tidak bisa lagi dihindari harus terjadi skatmat, emang sudah serba salah. Pada titik ini walaupun kita melanjutkan menteri H4 sebagai opsi terbaik, kontrol pergerakan menteri, tentu gajah kita akan musnah selain putih unggul dalam perkembangan perwira. Yang ketiga, jika Anda berpikir gajah itu ke E7, ingin ke F6, malapetaka akan muncul setelah putih melakukan pertukaran kuda dengan gajah terlebih dahulu. Disusul menteri ancaman skatmat, memaksa G6, kembali langkah selanjutnya skatmat sudah tidak bisa dihindari lagi, karena hitam dapat memajukan pion telah dikunci oleh gajah terang. Nah, sekarang bagaimana cara Anda menghadapi jebakan konyol ini? Simple, cukup dengan melakukan rokade terlebih dahulu. Sekarang terlebih dahulu kita periksa jawaban terbaik dari putih seperti menteri tempo menekan gajah, kuda mensupport gajah. Perlu diperhitungkan di sini jika Anda melakukan sebuah kesalahan seperti D6, permainan akan berbalik arah secara spontan, perhitungkan kelanjutan kuda ke D5. Di mana kedua gajah putih terbuka, sementara jika Anda melanjutkan kuda kali kuda, langkah selanjutnya gajah gelap akan jatuh. Jawaban terbaik gajah manuver ke kotak D6, selain menghindari ancaman pada menteri, kontrol kotak E5. Setelah menteri C2, kuda B4, D2, dan benteng ke jalur utama, dan pengorbanan konyol tentara rambut putih, berakhir di sebuah kuali. Yang kedua, bagaimana jika putih langsung mendorong pion ke E5, menyerang kuda, sedangkan kalau seandainya aja Anda melanjutkan pion ke D5, masih besar peluang kemenangan bagi Anda. Malapetaka akan muncul jika kita memilih kuda ke G4, menekan pion yang ada di kotak E5, diwajibkan putih harus rokade di sayap raja, dan kita unggul 3 pion. Konsep pentingnya, pengorbanan konyol dari putih kembali menjadi bubur ayam. Karena apabila di sini putih inisiatif untuk melindungi pion seperti kuda C6, setelah putih rokade, menteri ancaman skatmat. Memaksa H6, gajah menyerang raja. Memaksa raja ke H1, bidak menekan gajah, kuda tangkap pion, kuda forking raja dan menteri. Langkah terpaksa dari putih diwajibkan harus makan kuda. Jelas kalau sudah begini putih tidak lagi memiliki harapan kemenangan, karena jika dia mengambil kekurangan dia seperti kuda tangkap pion, tempo menekan benteng. Gajah kali pion, setelah pion makan, dan rambut putih tewas di lokasi kejadian. Yang kedua, bisa saja tentara rambut putih berpikir, menteri ke D4, selain mensupport pion dan menekan kuda, akan kita balas kuda menyerang menteri. Setelah kita mengabaikan menteri tangkap kuda, pion maju tempo menekan menteri dan gajah. Setelah G3, pion tangkap gajah, benteng menyerang menteri, E7 berbalik membidik pion 2 kali. Diwajibkan putih harus rokade di sayap raja, dan kita kembali tangkap pion. Selain kita unggul 2 pion, kita juga memiliki pion bebas yang akan menjadi sebuah ganjalan penyakit bagi tentara rambut putih. Penjelasan dalam video ini hindari untuk selalu berpikir menjebak lawan, apalagi kalau hal itu telah menyimpang dari prinsip dasar. Mungkin bagi Anda yang belum pernah melihat video selanjutnya, silakan klik video yang muncul di layar handphone saudara sekarang. Sebelum kapal terlambat, saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara. Saya tidak berniat untuk memojokkan siapapun. Namun, saya harus verifikasi, agar saudara bisa belajar dengan benar. Namun itu semua keputusan Anda jika Anda menganggap itu salah.